Apa air berhubungan mulut, teja berhubungan mata, angin berhubungan kulit, suara berhubungan telinga. Inilah dipakai sebagai alat untuk mencari ilmu pengetahuan. Bahasa dewa, weda, bahasa resi, mantra, bahasa manusia, bahasa lokal setempat, bahasa pitra, pupuh kidung geguritan, roh pengayah pura. Maaf, off record sebenarnya ki. Saya kecanduan dulu 18 tahun muntik heroin. Sudah berobat berbagai macam dukun, dokter, rumah sakit jiwa, LP, Polres, sudah. Akhirnya daripada saya bunuh diri, saya menyerahkan diri. Bayangkan 18 tahun kecanduan heroin. Setelah perkembangan era Krishna Kepakisan, lebih tepatnya era kerajaan Swecapura, sekitar tahun 1600 atau 1650, baru muncul konsep pura. Baru enten Padmasana, baru ada gedong batumpang, pelinggih, batara, tempat berias, tempat bawa kolam dan sebagainya. Baru muncul. Ini untuk menyatukan umat antara paham Bali dan paham Jawa. Jadi era Majapahit itu cuma menata, jadikan satu. Di mana dulunya umat Bali menyembah alam, contoh seperti pura segara, banyak bertebaran pura segara sesuai dengan tempat masing-masing, dijadikan satu lah, membangun pura segara, Ulu Lundanu dan pura gunung-gunung sebagainya, biar dijadikan satu tempat. Itu baru muncul pura dan nama-nama dewa yang disestanakan. Udah masuk konsep dalam kayangan sana, sudah masuk di zaman itu. Kayangan 3 Soy Acuan, 5 data kelompok besar Acuan. Kayangan 3 ini muncul dalam babat. Dalam prasasti Bali kuno tidak muncul kayangan. Berarti pura dulu yang muncul, setelah pura baru masuk konsep memuja alam dia langsung. Jalan lewat tujuh guru juga. 7 gunung nih ke? Bukan, itu era pertengahan. Era pertengahan 7 gunung. Ewal Keboiwo ini Persada 5 arah yang dipuja. Arah. Setelah zamannya Karangguncing, baru muncul Sapegiri. Itu kurang lebih. Setelah eranya penguasa para ahli Majapahit, baru ada konsep bentuk-bentuk pelinggih. Bentuk pelinggih yang diistanakan, misalnya yang tadinya sudah Sapegiri 7 gunung, menjadi dia tumpang solas, memuja 11 arah kan dipuja. Oh, ini istana ini, tumpang 9 istana ini dan sebagainya. Itu muncul dalam belakangan. Kalau eranya kalau mau kayak acuan babat yang disebutkan bahwa Empu Kuturan ini membangun kayangan 3, mestinya di Bali ini banyak pura kuno di Bali, pura desa kuno, pura pusah kuno dan sebagainya. Tapi justru yang muncul adalah peninggalan pertapaan
pelabuhan raja-raja Bali kuno. Nah, gitu. Itu kurang lebih. Terus niki apa yang viral tentang terjadinya penolakan agama atau aliran kepercayaan yang datang dari luar nih, sedang lagi hangat-hangatnya nih Pak De. Menurut pendapat Pak De bagaimana ini menyikapi hal seperti ini? Wih. Sebenarnya memang ini apa namanya, komparasi. Perbandingan. Bukan dia menyalahkan. Kembali kita di zaman terdahulu sudah mulai masuk tentang sekte-sekte sebenarnya. Betul. Memang harus kita apa namanya, kembali ke sejarah. Harus tercatat track record leluhur atau agamanya dia di Bali. Kalau sekte yang lagi viral belakangan ini, maaf, ini kembali ke komparasi. Kalau pahamnya luar dan pahamnya Bali, sekarang disebut agama Hindu. Kalau bersumber dari Caturweda, di mana Caturweda itu memuja alam. Nah, mestinya satu, dasarnya harus memuja alam. Paham yang disebutkan tadi, memuja manusia. Nah, orang yang pernah hidup di Bali, kalau ya pernah hidup di dunia ini. Nah, kalau ini pernah hidup orang yang pernah hidup di dunia ini dan disucikan, umumnya disebut Betara. Kalau di Bali dipuja Hyang. Hyang artinya Tuhan, dewa dan sebagainya. Kita tidak tahu asal usulnya, tidak tercatat asal usulnya. Artinya di Bali ini masih konsisten dia memuja alam, sesuai dengan Caturweda. Satu. Yang kedua, tercatat rekam jejak agamanya di Bali. Yang dibilang ini rekam jejaknya tidak jelas. Yang ketiga, Hindu yang ada di Bali ini, yang disebut Hindu ini baru muncul era tahun sekitar 58 atau 60 baru disebut agama Hindu. Baru disebut agama Hindu. Kalau memang dia menyebut agama Hindu, seperti yang bilang tadi, kitabnya Caturweda, pemuja alam, medesa adat, jelas track record rekam jejaknya di Bali, acuannya Pancaselada. Itu konsep dasar itu Pancaselada. Yang dimaksud Pancaselada ini adalah umat percaya dengan adanya sang pencipta alam atau Brahman, God, Allah yang widi, Tuhan, apapun itu. Yang kedua, itu Bali ini percaya dengan adanya Atman, roh, jiwa, spirit, atom dan sebagainya. Yang ketiga, percaya dengan adanya hukum karma pala, sebab akibat. Percaya dengan adanya punarbawa, lahir berulang-ulang, dan percaya dengan adanya moksa, lepasan. Dari Pancaselada ini berefleksi dengan bersinergis dengan Pancayatnya. Pancayatnya dari Pancaselada, Pancayatnya menjadi dia menjadi dia Trihita Karana. Priangan, Perumahan. Menjadi dia konsep dewa, manusia, Buddha. Itu konsep yang ada di Bali. Ini jauh sekali dari awal masuknya agama di Bali ini, khususnya apa dia masih jauh sekali ya. Dia baru muncul belakangan. Paham luar itu. Dan upakara Pancayatnya ini
apa namanya mengikuti sarwa prani di Tangkara ini. Tangkara. Semua dia Sarwa yang prani ada di dunia Tangkara. ini wajib diaturkan. Berarti di bait keberapa tuh Sarwa Prani Tangkara, di bait Trisandya juga disebutkan Sebutkan seperti itu. Nah, kita mendoakan semua alam ini. Nah, jadi ada konsep korban hewani. Ini gunanya Korban untuk apa? suci, ya. Untuk para dewa budayanya ini. Betul. Nah, ini Seperti nyomyang konsepnya. bukan itu. Bukan nyomyang. Bukan. Tadi disebutkan pancayatnya, dewayatnya, rasiyatnya, manusiayatnya, pitrayatnya, budayatnya. Budayatnya. Dari tiga ini diaplikasikan dia menjadi Tritekana, Trisandya. dewa, manusia, Buddha. Nah, para dewa ini tidak akan datang tanpa dijemput Ada Buddha. oleh para wahana, para Buddha ini. Seperti Dewa Wisnu, wahananya Garuda. Siwa, wahananya Ular kobra. Lembu wayan. Ludra, wahananya anjing. Ganapati, tikus, ya. dan sebagainya. Ini identik dengan di Bali. Ada istilah sebut barong bangka, barong babi, barong perutuk, sebagainya. Inilah sebut para wahananya beliau. Wahana beliau. Barong sini kekuatannya macan, di sini ada barong macan. Inilah yang akan menyebut beliau para dewa ini untuk datang ke tempat upacara. Inilah upakara-upakaranya untuk beliau. Jadi ekosistemnya harus jalan, dia saling makan dan dimakan. Ada etikanya dalam melakukan suatu yaknya gitu loh Pak ya. Itu korban suci. Korban Kalau suci. etika itu lain lagi. Lain lagi. Itu termasuk 3 kerangka dasar agama Hindu. dasar. 3 kerangka dasar agama Hindu: tatwa, susila atau etika, dan upacara. Tatwa itu dharma sastra, catatan keagamaan. Yang menjadi pertanyaan, sastra mana? Di mana, siapa menulis, tahun berapa ditulis, untuk di mana? Jangan-jangan sastra India kita bawa ke Bali, dipaksakan untuk dipakai, tidak akan nyambung. Ya, mulai dari Dresto kembali ke Dresto. Betul. Ya. Desa Mawacara. Cara. Etika pun begitu. Dan upakara dari 3 kerangka dasar agama itu ini, sumbernya adalah etika. Semua sumber etika. Satu contoh, etika mandi. Anduk kepala dengan anduk badan kelamin tidak boleh satu. Harus dipisah. Etika tidur, kaki tidak boleh menjulur ke tempat suci. Etika makan, tidak boleh hadap ke barat. Etika jalan, tidak boleh melusuk tali jemuran. Etika sembahyang, ada astaga yoga. Etika nyambut tamu, etika semua etika. Etika nyapu di pura dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Karena dari depan ke belakang ini untuk bersihnya untuk beliau. Semua etika yang baik dilakukan dengan taat, tulus, tepat. Untuk yang dipuja, muncullah kepekaan. Intuisi. Dari peka muncul sakti sidi. Dari sakti sidi muncul kebenaran. Dari kebenaran dicatat dan diikuti oleh warga, oleh desa, oleh jagat, baru dia disebut tatwa. Jadi tatwa atau aturan di gunung dengan di sisir pantai berbeda. Masing-masing tempat punya aturan sendiri. Nah, itulah Etika di sana. Betul, etikanya muncul itu.
Maka konsep teologinya tetap konsep dewa dan buta. Jadi lewat fenomena kerawuhan lah akan muncul. Karena kerawuh ini sesuai dengan 5 pancayatnya ini. Ada kerawuhan dewa, kerawuhan resi, kerawuhan manusia, kerawuhan pitra, kerawuhan buta. Itulah percaya dengan adanya atma, roh, jiwa, spirit. Jangan kita membicarakan tentang Tuhan, Sang Pencipta Allah. Jauh sekali. Jauh sekali. Tidak ada satupun agama di dunia ini bisa menyentuh, tidak bisa menghadirkan beliau di lapangan. Satupun tidak. Jadi konsep orang Bali ini lewat Pancasarada Butir yang kedua, percaya dengan adanya roh, jiwa, spirit, atma. Kembali di sini masuk pada apa namanya tentang sedulur, kalau orang Jawa bilang kadepat susah kita di Bali. Itu jalan. Di Bali konsepnya mepat ini berbeda dengan konsep Jawa. Kalau konsep Jawa nyamepat ini yeh nyom hari-hari getih lamat ditanam di nata rumah. Kalau yang kanan di sebelah kanan cowok, sebelah kiri cewek itu biasanya. Ya pokoknya prinsip intinya di rumah. Di rumah. Kenapa barang kotor-kotor itu ditanam di rumah? Otomatis letak dong karangnya. Itu satu. Kalau konsep Bali, nyamupat ini ditanam di setra alit-alit. Setra bajang. Dia di setra alit. Di setra seperti di Bayung Gede digantung dia. Itu bukan gantung banyak airnya itu apa namanya? Di sini banyak khususnya yang di Bali ini belum paham sampai di sana nih. Ini suatu pemahaman yang baru kalau menurut saya pribadi nih Ki tentang konsep ini. Ini memang patah lapangan seperti itu. Kalau dia konsep Jawa, dia ditanam di rumah, dia ngubah di dalam raga, usus, paru-paru, jantung, setengah dewa ini, dewa itu, dewa ini. Istilahnya dewa ada di dewe. Kalau konsepnya Bali ini, dia menanam di setra alit-alit. Dia pastinya dia mencari Tuhan itu keluar dia. Keluar dari rumah, keluar dari diri, bukan ke dalam tubuh. Yang dipakai alat lah ini dia. Ini nyamepat tuh di sini. Begitu bayi lahir, ini roh atau jiwa ini masih dikuasai oleh alam lain, masih gaib. Setelah dia bulan tungdina nyambut, betul nggak nyambut palunya? Ini baru disambut oleh orang tua. Selama masih pengaruh dari alam gaib, dari nyamepatnya ini, itu dibangunlah kumara masih alam untuk membuktikan bahwa si bayi ini masih dikuasai oleh gaib. Cobalah bayi sedang tidur, begitu ya. Jangan sampai kena maksudnya di atas, pasti dia gitu. Pasti dia gitu. Ini masih ada alam gaib yang menguasai. Setelah dia bulan tungdina disambut oleh orang tuanya, baru disambut ini. Setelah dia moton turun ke tanah, baru dia resmi menjadi manusia, diterima di alam. Setelah dia dewasa, nyamepat ini menyatu dia ke ini. Muka. Pertiwi berhubungan dengan hidung. Apa air berhubungan dengan mulut. Teja berhubungan dengan mata. Angin berhubungan dengan kulit. Suara berhubungan dengan telinga. Ini dipakai sebagai alat untuk mencari ilmu pengetahuan. Kalau ini dipakai alat seperti yang ditanam di, efeknya akan seram.
serem. Maaf sekali serem. Ya, ya. Kalau dia keluar dari lapangan, nyujur alam, dampaknya apa? Bukan serem. Bukan serem. Wong sama itu akan muncul sulinggih, muncul akan mengkasih tuntunan. Alam yang akan mengajari. Beda. Alam. Saya pernah punya pengalaman satu. Ini di lembah, di lembah. Saya hidup di sana 13 bulan di bawah lembah untuk mengirangi, maaf, off record sebenarnya. Yeah. Saya kecanduan dulu 18 tahun untuk heroin. Sudah berobat berbagai macam dukun, dokter, rumah sakit jiwa, LP, Polres, sudah. Akhirnya daripada saya bunuh diri, saya menyerahkan diri. Bayangkan 18 tahun kecanduan heroin. 18 tahun, udah habis semua sekali, udah habis. Akhirnya saya menyerahkan diri di gunung di Carangsari. Nah, di sana saya menyerahkan diri di Pedukuhan Karangbuncit, di bawah saya tidur. Nah, di sanalah etika yang saya dapati. Etika mandi, etika nyapu, etika buang air besar. Kalau kita kebelet, tidak boleh ke sungai, tidak boleh. Kita harus gali lubang. Ya, di sana etika. Pol baru tutup. Kalau gali ke sungai, orang yang akan minta Akan kena. toyo tukar. Kita mengotori. Iya. Di sana banyak ilmu. Itu makanya alam yang mengajari. Banyak citra mistis saya dapat di sana. Gitu. Dapat pencerahan dari sana. Iya, alam semua dari alam. Seperti contoh pupu-pupu, tembang-tembang pupu semua dari alam. Semua dari alam. Kembali ke Pancayatnya. Seorang sulinggih, seorang pendeta itu harus tahu dia 5 bahasa sesuai dengan Pancayatnya. Bahasa Dewa, Weda, bahasa Resi, Mantram, bahasa manusia, bahasa lokal setempat, bahasa Pitra, pupuh, kidung, geguritan, roh, pengayah, pura alam sekitar. Bahasa Buddha sesuai pada rencana. Goa, ini yang harus. Jarang yang lihat seorang pendeta ini mengucapkan 5 bahasa. Jarang sekali. Kecuali satu, maaf, almarhum hidup pada gunung. Satu-satunya yang benar dengar memupuh dalam puja-pujian, beliau memupuh. Daksina mangkin kata bukan bahasa Weda dan mantra aja bisa. Bahasa manusia pun harus. Contoh, hingga pada hari ini manusia di Madeba pengaturan. Nah, itu biar diketahui oleh. Itu bahasa ibu. Itu bahasa ibu. Itu yang perkembangan agama. Lalu perbedaan yang lain antara paham yang lagi viral. Maaf sekali, ini cuma komparasi aja. Tadi sudah yang dituhankan alam, yang ini manusia. Kitab sucinya Caturweda dan lontar-lontar sebagainya. Yang ini Bhagavad Gita. Yang di sini Arukma Desa Adat, di sini Dak Desa Adat. Gitu. Yang kesekian nama pendeta pun lain. Dan tempat sucinya pun lain. Ya. Ini yang menjadi kontradiktif. Itulah akhirnya seperti yang berkembang sekarang saat ini. Kembali kini kita hanya mencoba membedah tentang sejarah agama dari awal mula datangnya agama di Bali ini. Hanya sebagai bahan kita sharing ya Pak ya, sharing, berbagi. Tidak ada maksud menggurui.
barangkali ada yang memiliki pengalaman atau punya beberapa literasi tentang babat atau lontar atau prasasti, bisa sharing bersama kita. Mungkin kita sinap dulu Pak De. Apa nanti ada part nanti lanjutan nanti ya. Kita sinap untuk Brahma Santi. Om Santi Santi.